Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sonia Berliani, saya dari tingkat 4A. Di sini saya akan mempresentasikan rencana bisnis milik saya, yaitu mengenai pengolahan dan pemasaran keripik oncom rendang. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Harniati MSc dan Ibu Wahyu Trisnasari SST MSI selaku dosen mata kuliah perencanaan agribisnis di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk. Di sini yaitu nama perusahaan saya yaitu Agro Berlian, di mana dengan mutu yaitu mual rugi atau makanan olahan renyah unik bergizi. Untuk jenis usahanya yaitu pengolahan dan pemasaran, yaitu usaha perorangan. Nama perusahaan Agri Berlian, produk yang dihasilkan yaitu keripik oncom rendang dengan varian rasa, dan alamatnya itu Jalan Siliwangi, Desa Mekarharja, Kecamatan Purwoharjo, Kota Banjar. Di sini ada visi unit agribisnis kami atau milik saya yaitu menjadi perusahaan pertanian modern tingkat internasional yang mampu mendorong perekonomian nasional. Sedangkan misinya yaitu menjalankan usaha secara terpadu dan dikelola secara profesional dengan berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan sumber daya alam. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek pasar, yaitu Agri Berlian akan membuka usaha di wilayah Kota Banjar. Karena melihat peluang usaha yang dijalankan yaitu dengan memproduksi keripik atau makanan olahan, makanan ringan yang disukai setiap kalangan. Lalu ada aspek yuridis, yaitu produk keripik oncom menggunakan bahan baku yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan pastinya halal. Untuk teknisnya yaitu keadaan lokasi usaha ditempatkan di outlet pinggir jalan dan toko makanan lainnya. Proses pemasaran berlian ini di Agro Berlian ini membeli oncom dari pengusaha oncom terpercaya serta hanya mengolahnya menjadi keripik bermacam rasa. Untuk aspek sosial dan lingkungan yaitu dampak terhadap masyarakat memberikan lapangan pekerjaan kepada warga khususnya warga Kecamatan Purwoharjo yang tidak dapat melanjutkan sekolah sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitar. Sedangkan untuk dampak terhadap lingkungan tidak menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan sekitar. Untuk aspek finansial ada di slide selanjutnya. Nah, dalam aspek pasar terdapat beberapa fase atau di mana Agri Berlian akan mencoba usaha di wilayah Kota Banjar karena melihat peluang usaha yang dapat dijalankan. Untuk pangsa pasarnya itu ditujukan kepada atau bagi kaum remaja hingga dewasa yang menyukai cemilan unik serta memiliki rasa gurih yang pas sebagai teman saat sedang bersantai ataupun saat bekerja ataupun saat sedang mengerjakan tugas. Nah, untuk segmentasi pasar di mana yaitu geografi wilayahnya itu berada di wilayah Kota Banjar dan sekitarnya baik itu Ciamis, Cilacap, Tasik ataupun daerah-daerah menuju Jawa Tengah lainnya. Sedangkan demografi itu produk ini ditujukan untuk semua kalangan, baik itu yang muda ataupun yang tua, dan namun lebih condong ke menengah ke bawah karena memiliki harga yang cukup terjangkau. Untuk target pasar saya sebarkan di pasar supermarket atau minimarket. Sedangkan posisinya yaitu produk terobosan baru bagi kalangan remaja di Indonesia. Nah, untuk teknik pemasaran yaitu atau 4P, yang pertama adalah produknya yaitu produk keripik oncom varian rasa. Ada rasa original, barbecue, balado, pedas, manis, dan asin. Untuk harganya yaitu harga 10.000 untuk ukuran atau berat isi 60 gram dan harga 18.000 untuk ukuran atau berat isi 100 gram. Nah, untuk tempat, kita berada di wilayah Kota Banjar dan sekitarnya. Untuk promosi, kita membuka layanan delivery order, pemesanan online lewat Instagram, Grab, Gojek, Shopee, dan untuk aspek yuridis yaitu produk keripik oncom menggunakan bahan baku berkualitas, aman dikonsumsi dan pastinya halal. Sedangkan badan usaha ini adalah perseorangan di mana kegiatan usaha subsistem agroproduksi yaitu memproduksi olahan hasil pertanian berupa kacang tanah yang diolah menjadi oncom dan diproduksi menjadi keripik oncom bervarian rasa. Selanjutnya yaitu aspek organisasi dan manajemen yaitu di mana ownernya adalah Sonia Berliani atau saya sendiri, administrasi dan keuangan yaitu Sukma, pengolahan bahan baku Nisa, produksi Yuslan, dan pemasaran Dahriani. Selanjutnya aspek sosial
dan lingkungan tadi sudah dijelaskan. Nah, masuk ke aspek finansial di mana terdapat biaya variabel yang terdiri dari sarana produksi dan biaya tenaga kerja. Di sini sarana produksi dengan jumlah 7.992.000 dan biaya tenaga kerja yaitu 5.600.000 dengan total biaya variabel yaitu 13.592.000. Untuk input tetap terdiri dari biaya sewa, transportasi, penyusutan alat, biaya tak terduga dan pajak. Di sini saya menggunakan biaya tak terduga itu sebesar 10%. Untuk biaya total keseluruhan atau input total yaitu Rp15.504.200. Sumber modal saya menggunakan sumber modal sendiri dan sumber modal pinjaman ke Bank BRI, di mana sumber modal saya sendiri yaitu sebesar 60% dan sumber modal pinjaman yaitu 40%. Untuk pelunasan pinjaman ke Bank BRI untuk bunga pokok atau cicilan pokok yaitu 1.600.000 dengan bunga 80.000. Total pembayaran per bulannya yaitu 1.680.000. Untuk pemasukan di sini saya hasil perhitungan yaitu menghasilkan 3.750 pieces setiap bulannya dengan harga jual 10.000 per pieces, sehingga pada usaha ini akan mendapatkan pemasukan sebesar Rp30.500.000 per satu kali produksi atau per bulannya dalam kurun waktu 20 hari produksi. Keuntungannya saya mendapatkan Rp21.995.800. Untuk RC rasio yaitu sebesar 2,41 dengan artian jika mengeluarkan 1 maka akan menghasilkan 241 yang mana keuntungannya adalah 1,41. Untuk BP yaitu apabila produksi saya mencapai 1.550 dan mengalami tick impasse atau tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian jika dijual dengan harga Rp4.135 per pieces. Untuk BC rasionya, angka BC sebesar 1,418 memiliki arti bahwa pada usaha keripik oncom rendang ini dengan mengeluarkan 1 akan mendapatkan keuntungan 0,418 dan usaha di agro berlian ini dinyatakan menguntungkan. Untuk NPV yaitu sebesar 1042515,982. Nah, untuk IRR-nya saya mendapatkan total di discount cash flow yaitu 54.883.591. Jadi didapatkan IRR sebesar 23,328%, maka IRR sebesar 23,328% lebih besar dari MARR yaitu 20%, artinya tingkat suku bunga pengembalian yang menarik atau MIRR lebih kecil dari IRR, maka usaha akan mendapatkan keuntungan karena MIRR lebih kecil dari IRR. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.